طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكرامة أولياء الله ولمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-ayah. Ulama anal kurama wa habaiban al afadil, ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya jamaah salat subuh Masjid Darul Muttaqin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Salawat salam senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaih. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir pada hari ini insyaallah akan kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 97 sampai dengan secukupnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihim wa fikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril. Lanjutannya kemarin
tentang bagaimana orang-orang Yahudi sampai dengan bermubahalah. Mereka bersumpah merekalah orang-orang yang merasa paling benar. Nah, lanjutannya berkaitan dengan bagaimana mereka itu memusuhi malaikat Jibril. Malaikat niku dimusuhi. Kul ngucapo sapa sira Muhammad lahum marang kaum kabeh. Ucapkanlah wahai Muhammad kepada para kaummu, mangkana aduwal li Jibril, man utawi sapa wonge kana ana sapa man, ana iku aduan satru. Satru niku memusuhi. Ana lagu satru nggih Pak. Nah niku maknanya bermusuhan. Aduan iku satru li Jibrila marang malaikat Jibril, fal yamut mongko becik matiya sapa sira sapa wong ghaidon hale kesereng. Kesereng itu dalam kebencian. Fa innahu mongko setuhune Jibril iku nazzalahu nurunake sapa Allah ing Jibril niku ing Quran ala qalbika ing atase atinira Muhammad biiznillahi kelawan idine Gusti Allah. Musaddiqan lima baina yadai, musaddiqan hale niku ngestokake, membenarkan lima marang barang baina yadaihi ing dalem antarane kaum, ing dalem antarane Quran, wa hudan lan hale nuduhake, wa busra lan bebungah lil mukminin kaduwe wong mukmin. Nah niki ayat 97. Nah ayat ini berbicara tentang bagaimana Kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya, utamanya adalah orang-orang Yahudi terdahulu di zaman Nabi Musa. Mangkana aduwal li Jibril, siapa yang memusuhi malaikat Jibril. Lu apa ada tuh orang yang memusuhi malaikat Jibril. Nah hari ini niki asbabun nuzul dari ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi. Orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi berkaitan dengan banyak hal. Ono sing takok tentang malaikat, ono sing takok tentang hari kiamat, ono sing takok tentang ngopo kok menungso didadekke lanang ono wedok, macam-macam Mbak, tentang ketauhidan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan andai kata Kanjeng Nabi itu bisa menjawab, maka kami ini akan masuk Islam. Ini orang-orang Yahudi. Kalau tidak bisa menjawab, berarti kami yang benar, kamu yang salah. Ini orang-orang Yahudi. Bahkan kemudian mereka, sebenarnya siapa yang menyertaimu wahai Muhammad sehingga sampai dengan menyebarkan Islam? Kemudian Kanjeng Nabi niku menjawab, Jibril, yang bersamaku adalah malaikat Jibril. Ketika Kanjeng Nabi itu menjawab malaikat Jibril, orang-orang Yahudi mentertawakan Kanjeng Nabi. Kenapa mereka mentertawakan Kanjeng Nabi? Mereka dengan tegas mengatakan, Jibril adalah musuhku. Kenapa engkau tidak beserta dengan Mikail? Mikail itu malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang diperintahkan oleh Allah itu mengatur rizki. Nah, dundum rizki niku malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail. Nah, kenapa tidak seperti Mikail saja? Sehingga penak ngono lho. Jibril iki memusuhiku. Kenapa dikatakan demikian? Karena malaikat Jibril itu termasuk di antara malaikat yang mendoakan bagaimana kebinasaan orang-orang
Yahudi. Nah, mulo didadekke musuh. Nah, karena inilah ini riwayat dalam hadis Imam Malik. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi orang yang dikatakan mereka itu memusuhi Jibril, padahal Jibril itu dikatakan fa innahu nazzalahu al-Qur'an. Jibril itu malaikat yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Ala qalbika, ing atase atine Kanjeng Nabi. Jadi Quran ki mudhun niku, turun niku. Tempatnya adalah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan, Pak. Yang membedakan antara kitab-kitab terdahulu dengan kitab yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu kan terkenal ummi. Beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa beliau kok ummi? Karena Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Agar apa? Agar Al-Qur'an itu dipercayai bukan dari Nabi. Sebab di zaman Nabi itu orang yang pandai membuat tulisan, membuat syair, orang yang pandai membuat puisi, itu dikatakan sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, Pak. Jadi bukan karena ngarang kitab niku mboten. Oh, yang membuat syair, mereka yang membuat puisi-puisi, tulisan-tulisan dengan menggunakan ibarat-ibarat, dengan menggunakan kiasan-kiasan, itu dianggap orang yang secara akal itu IQ-nya itu tinggi, pandai dan dihormati, Pak. Lho nek Kanjeng Nabi niku seorang penyair, paling gaweane Kanjeng Nabi dhewe iku Al-Qur'an. Mboten saking Gusti Allah. Padahal Al-Qur'an itu kalimat-kalimatnya menggunakan sastra yang luar biasa. Menggunakan sastra yang luar biasa, menggunakan ibarat-ibarat yang luar biasa. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ud kabeh. Kan kaya puisi, Pak. Seperti puisi. Ini kalau bukan berasal dari wahyunya Allah, tidak ada sastra yang demikian. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. At kabeh, Pak. Loh, niku Al-Qur'an niku, indahnya Al-Qur'an itu di situ, Pak. Maka banyak orang-orang terdahulu itu bukan karena memahami Al-Qur'an, bukan karena tahu isinya Al-Qur'an, hanya mendengar Al-Qur'an mereka masuk Islam. Ini termasuk kemukjizatan daripada Al-Qur'anul Karim yang dijaga oleh Allah sampai dengan hari ini. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu, sesungguhnya kita, karena Gusti Allah menurunkan melewati malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi disampaikan kepada kita, maka menggunakan kata-kata nahnu, bukan menggunakan aku menurunkan Al-Qur'an, tapi inna, sesungguhnya, nahnu, kita. Bukan karena Allah itu butuh dengan malaikat Jibril, bukan karena Allah itu butuh dengan Nabi. Sangat mudah bagi Allah Al-Qur'an diturunkan langsung di bumi, Pak. Tapi ini yang namanya proses kehidupan. Semuanya itu ada tahapan agar bisa dipahami secara rasional, logika oleh manusia. Kira-kira oleh Gusti Allah niku nggawe menungso langsung didunke ning bumi saged mboten, Pak?
Sangat bisa, Pak. Langsung dadekke menungso ngono ning bumi ngono, ora usah dadak ning weteng 9 wulan. Dadak wong tuane pacaran sik bar niku nikah kesuwen, Pak. Langsung dadi mawon kan saged mawon. Lho ngopo kok Gusti Allah dadak iki kenal sik no ta'aruf. Bar niku ta'aruf ana lamaran, khitbah. Bar niku kok dadak ana nikah. Bar nikah ngoten niku lagi nembe duwe keturunan, hamil 9 bulan. Bar niku dadak menyusui barang suwen ngoten, dadak langsung dadi sekolah kan saged. Langsung SD ngoten niku lho. Karena hidup itu ada prosesnya. Bukan karena Allah tidak mampu, tapi bagian daripada proses kehidupan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, inna nahnu, menggunakan kata-kata nahnu, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran tetap terjaga sampai dengan sekarang. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu ala qalbika, tidak langsung ditulis dalam lembaran-lembaran. Oh ini diturunkan saja sudah berupa buku niku mboten, ala qalbika. Kenapa tidak menggunakan kata-kata alal akli, ala aklika, ingatasi akale Kanjeng Nabi? Kan mengingat dengan akal. Kita itu menerima ilmu itu harusnya dengan akal. Nyatanya yang diukur itu akalnya, Pak, IQ-nya, Pak. Padahal al-ilmu fis sudur. Ilmu itu letaknya di hati. Dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketika engkau mengingat Allah, maka hatimu itu akan tenang. Loh, mengingat ki aslinya karo akal apa karo hati, Pak? Kok ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bahkan teng Al-Qur'an iki wa fa innahu nazzala ala qalbik. Al-Qur'an itu ditanamkan oleh Allah, bukan di otak. Ala qalbika, ingatase atine Kanjeng Nabi. Nah, ini yang membedakan antara kitab-kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu itu diturunkan beberapa itu sudah melalui tulisan. Lah ini kemudian dikatakan ala qalbika. Makanya kita itu, Allah itu menurunkan ilmu kepada hamba-hambanya itu dengan 2 jalan. Yang pertama dengan cara belajar. Allama bil qalam. Surah apa? Surah Al-Alaq. Allama bil qalam, jenengan sekolah, jenengan yang TPK, jenengan diniyah, jenengan teng pesantren bil qalam, dengan pena dipelajari. Jenengan mengaji dengan guru, itu namanya ilmu yang diturunkan oleh Allah bil qalam. Tapi ada ilmu yang diturunkan oleh Allah bukan dengan cara kita belajar, tapi dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu menurunkan ilmu kepada manusia ada kalanya bukan dengan qalam, tapi malam ya'lam, dari sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Moro-moro ngerti jenengan, tiba-tiba bisa sabar. Jenengan tanpa belajar sabar, tahu-tahu bisa sabar. Tahu-tahu panjenengan bisa syukur. Padahal orang ngerti pengertiannya syukur, Pak. Tapi jenengan moro-moro wis kula legawa mawon, alhamdulillah. Jenengan bisa belajar syukur. Itu jalannya bukan dengan belajar di sekolahan, di pesantren, tapi dengan cara bertakwa kepada Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah, maka Allah itu akan mengajarimu. Nah, ini bagaimana orang-orang Yahudi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi Al-Quran diturunkan wahudan, sebagai petunjuk kesesatan yang ada pada manusia, wa busyra,
dan sebagai bebungah, sebagai kabar gembira bil jannati dengan surga lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi dulu itu di antara asbab nuzulnya itu ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu asalnya orang Yahudi, Pak. Asalnya orang Yahudi. Nah, Abdullah bin Salam ini ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi, bertanya dengan beberapa hal. Dengan jawabannya Kanjeng Nabi, Abdullah ibnu Salam itu kemudian beliau masuk Islam. Ketika bertanya kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi jawab, kagum dengan jawaban Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi menjawab dengan Al-Quran, yaitu surah ini, wa man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Abdullah ibnu Salam itu masuk Islam, Pak. Abdullah ibnu Salam itu masuk Islam. Lah ketika Kanjeng Nabi itu bertemu dengan orang-orang Yahudi, Kanjeng Nabi tanglet kepada orang-orang Yahudi, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah ibnu Salam? Orang-orang Yahudi memuji-muji Abdullah ibnu Salam. Oh, Abdullah ibnu Salam itu adalah pimpinan kami, beliau adalah junjungan kami. Abdullah ibnu Salam adalah orang yang aku hormati. Bahkan kalau dikatakan orang yang paling baik orang-orang Yahudi saat itulah Abdullah ibnu Salam. Itu kata orang Yahudi. Jur Kanjeng Nabi dawuh, Abdullah ibnu Salam iku nembe mlebu Islam. Baru menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu juga orang Yahudi mengatakan Abdullah ibnu Salam orang yang paling buruk di antara orang-orang Yahudi. Lagi nembe dipuji loh, Pak. Begitu Kanjeng Nabi dawuh, "Loh, Abdullah ibnu Salam ke pimpinanmu, junjunganmu itu loh baru masuk Islam, baru bersyahadat di hadapanku." Langsung mengatakan, "Oh, Abdullah ibnu Salam orang-orang kalau dikatakan siapa yang paling buruk di antara kami orang Yahudi, Abdullah ibnu Salam." Masya Allah. Jadi kita kira begitu itu orang-orang Yahudi. Cara memusuhi kita itu langsung berubah itu ya, dalam 1 detik 1 menit berubah langsung. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ini lanjutannya, man kana aduwwan lillah, siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, siapa yang memusuhi malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi, memusuhi rasul-rasulnya Allah, wa Jibrila, lan malaikat Jibril. Neng ngarep wis disebut malaikat, tapi kok disebut Jibril, Pak. Wa Mikala, lan Mikail, berarti menandakan kalau Jibril dan Mikail dalam ayat ini itu lebih diagungkan dibandingkan dengan malaikat-malaikat lainnya Rasulullah. Itu dalam Al-Quran banyak. Misalkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul dalam nuzul Quran ketika malam Lailatul Qadar dikatakan tanazzalul malaika warruh. Warruh itu tafsirannya adalah ar-ruhul amin, itu malaikat Jibril. Padahal ayatnya tanazzalul malaika, malaikat-malaikat turun ke bumi, waruh dan malaikat Jibril. Padahal Jibril ya termasuk malaikat. Kenapa disebut dengan nama sendiri? Karena beliau malaikat Jibril itu lebih diagungkan di antara malaikat-malaikat yang lain. Podho nalika ngoten iki hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus ketua takmir masjid. Padahal ketua takmir ya termasuk hadirin, Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus ketua takmir, wabil khusus Pak Camat, wabil khusus Pak Lurah, wabil khusus ketua RT RW yang hadir pada kesempatan hari ini. Padahal ketua RT RW Lurah Camat niku ya termasuk hadirin.
Tapi disebut lagi Pak, berarti ada satu penghormatan yang lain. Nah dalam Al-Quran termasuk diantaranya mangkana aduwalillah wa malaikatihi wa rusulihi. Barang siapa yang memusuhi Allah, barang siapa yang memusuhi malaikat-malaikatnya Allah, wa Jibril. Baru nyebut malaikat Gusti Allah, wa Jibril wa Mikail. Disebut Jibril, disebut Mikail. Nah itu dalam bikasril jimi wa fathiha. Malaikat Jibril itu sering dibaca fathah jimnya Jibril. Wa fathiha pernah juga disebut dengan dibaca fathah jimnya, berarti Jabril. Bila hamzin wa bihi biyain wa duniha, atau kemudian ditambah dengan hamzah yaitu Jabroil. Jadi pernah disebut Jibril, pernah disebut Jabril, pernah disebut Jabroil. Itu malaikat Jibril. Nah siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya Allah, memusuhi rasul-rasulnya Allah, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah itu memusuhi orang-orang kafir. Nah, lanjutan ayatnya, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad anzalna lan yakti nurunake ingsun ilaika marang sira Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat bayinat yang digunakan tujuannya untuk menjelaskan. Dan sungguh telah aku turunkan kepada Muhammad ayat-ayat penjelas. Menjelaskan apa? Aywadihatin halu raddu liqauli Ibnu Surya. Riyen niku wonten tiyang niku jenenge Ibnu Surya. Ya, Ibnu Surya itu yang mengatakan bahwasanya Nabi datang itu tidak membawa apa-apa. Kanjeng Nabi itu hadir di muka bumi ini tidak membawa apa-apa. Itu Ibnu Surya. Padahal Al-Quran diturunkan untuk apa? Menyanggah. Ibnu Surya yang mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi lho ning bumi diutus ki orang gowo popo, tidak membawa apapun. Sebagai sanggahan, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, yaitu Allah menurunkan kepada Nabi ayatim bayyinat, ayat-ayat yang menjelaskan. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, tidak ada orang yang kufur dengan itu, dengan ayat-ayatnya Allah, illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi percaya kepada Al-Quran, yang tidak percaya adalah orang-orang yang fasik. Hanya mereka orang-orang yang fasik yang tidak percaya kepada Al-Quran. Maka dikatakan kufur. Kufur itu lawan kata dari syukur. Mula la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adabi lasyadid. Jadi ada syakartum karo kafartum. Ono syukur, ono kufur, Pak. Syukur itu maknanya terbuka. Syukur itu maknanya apa? Terbuka. Jenengan diparingi nikmat, terbuka hatinya, alhamdulillah. Digunakan untuk hal-hal yang baik. Jenengan merasa ridho dengan rizki itu, terbuka hatinya panjenengan. Tapi ada orang yang kufur. Kufur itu tertutup hatinya. Kalau syukur terbuka hatinya, kalau kufur tertutup hatinya. Diberikan nikmat oleh Allah, tidak ditampakkan dalam bentuk syukur, tapi kufur. Kok sakmene tok? Yo ora cukup to sakmene tok, ora syukur, Pak. Merasa bahwa ala iki krana kerjaku, ora krana Gusti Allah. Kufur. Padahal yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awa kullama ana to semangsane janji sapa Yahudi ahadu,
Mereka orang-orang Yahudi berjanji ahdan, dengan janji, nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Mereka itu orang-orang Yahudi banyak berjanji. Pokoknya angger sampean bener Kanjeng Nabi, orang-orang Yahudi, aku tak melebu Islam. Tapi lek ra bener, sampean kudu melu aku Yahudi. Itu orang-orang Yahudi. Mereka itu senang berjanji. Dikatakan bal aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka itu ketika berjanji la yu'minun, njur ora iman ning Gusti Allah. Mereka itu hanya sekedar ucapan mereka, tidak sampai dalam hati mereka. Dikatakan alal imani bin nabiin kharaja, yo meh ngimani Kanjeng Nabi. Awin nabi la yu'awanu alaihi al musyrikin. Ketika Nabi mau menolong orang-orang musyrik, aku meh iman karo sampean. Kanjeng Nabi padahal seorang penolong. Beliau itu senang menolong orang lain. Orang lain yang jangankan kok menolong, mendoakan. Kanjeng itu orang biasa gitu, Pak. Ono sahabat niku nyuwun sewu. Ada sahabat itu setiap hari meludahi Kanjeng Nabi. Ada sahabat itu setiap hari melempari kotoran Kanjeng Nabi nalika nang masjid. Siapa pertama kali orang yang mendoakan beliau ketika sakit? Orang yang melempari kotoran sakit, orang yang meludahi sakit, yang pertama kali mendoakan Kanjeng Nabi, yang pertama kali menjenguk Kanjeng Nabi. Niku saking-sakinge Kanjeng Nabi duweni sifat Raufur Rahim. Padahal Rauf Rahim niku sifatnya Gusti Allah, tapi ditempelke ning Kanjeng Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu kepada orang-orang yang mukmin itu raufur rahimun. Maka dikatakan nabadahu fariqum minhum. Nabadahu maknanya untuk buang. Mereka itu rata-rata orang-orang Yahudi, membalik badan mereka, tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ahdan nabadahu fariqum minhum. Jadi kalau baca Quran itu kalau ketemunya nun, tanwin ketemu nun, ahdan nabadahu dal, itu paling enak itu menggunakan nun dibandingkan dengan menggunakan eng. Jadi anda dan wa antas samiul alim. Kalau dekat dengan makhraj lidah bagian ujung ta, coba jenengan ucapkan ta, itu kan di ujung, Pak, di ujung lidah. Dal itu kan di ujung lidah. Kalau ketemu nun kok antas salam, kan kangelan. Eng, kalau eng itu kan di tenggorokan, Pak. Wa antum ang kangelan, Pak, wis ang kok neng pucuk kangelan. Maka ketemu dengan ta, ketemu dengan dal, itu ketemu dengan nun, ketemu nun itu enaknya adalah dengan menggunakan nun, en tanwinnya. Wa antat tawwabur rahim, anda dan andada, bukan ang, kecuali ketemu dengan huruf-huruf yang jauh ke tenggorokan. Misalkan apa? Qaf, min qablikum. Kalau ketemu qaf dibuat min qablikum ya kangelan meneh, min qab. Kalau qaf kaf minkum, min qablikum itu menggunakan eng, min. Tapi kalau huruf-huruf yang berada di ujung lidah yang dekat dengan nun itu menggunakan wa antas samiul alim andadan liyunfiq du sa'atin dan sebagainya. Itu cara membaca. Maka di sini ada ahdan nabadahu, orang ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, mereka itu al-intiqal. Banyak-banyaknya orang-orang Yahudi aktsaruhum la yu'minun, tidak beriman kepada Kanjeng Nabi, tidak beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Sampun kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري